Hai adik-adik, selamat datang di Aljemat Channel. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Oke, ini pertanyaannya adalah tentukan hasil dari 18 dibagi 6 kali 2 tambah 20 dibagi 5 dibagi 10 kurangi 4 kali 5. Kita harus mengerjakan bentuk perkalian dan pembagian dulu, ya. Nah, ini jadinya berarti 18 dibagi 6. Gitu ya, saya lebih suka dengan diperkan seperti ini. Kemudian dikalikan dengan 2 ditambah 20 dibagi 5, kemudian 10 kurangi 4 kali 3 dulu, ya. Nah, ini Anda bisa lihat 18 sama 6 ini bisa dicoret. Coret, teman dibagi 6 berapa? 3, ya. Kemudian ini 20 bagi 5 juga bisa dicoret 4, ya. Kemudian yang ini 4 kali 3 ini adalah 12. Kemudian saya sederhanakan lagi. Ini berarti di atas menjadi 3 kali 2 ditambah 4 dibagi 10 dikurangi 12, ya. Oke, kemudian 3 kali 2 ini yang kita kerjakan dulu. Ini hasilnya 6. Jadi 6 tambah 4 dibagi 10 dikurang 12. Ini gimana nih 10 kurang 12? Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan, ya, dengan metode hutang dan bayar. Nah, ini saya punya uang 10, kemudian saya punya hutang 12. Ketika saya bayarkan, berarti saya masih punya hutang 2, ya. Nah, berarti ini kita tulis minus 2. Jadinya adalah minus 10 per 2. Jadi hasilnya adalah minus 5, ya. Oke, nah, mungkin adik-adik bingung, ini kok minusnya kenapa bisa jadi ke atas? Ya, sama aja, karena ini kan positif, ya. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi itu semuanya adalah negatif hasilnya, ya. Jadi hasilnya minus 5. Mana jawabannya? Ini dia, yang D. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, ini dia soalnya. Ariel dan Fanny masing-masing memiliki 24 buku. Artinya bukunya Ariel dan Fanny itu sama, 24. Oke. Kemudian sini ada keterangan 2/3 buku milik Ariel dan 3/8 buku milik Fanny adalah buku ensiklopedi. Maka banyak buku ensiklopedi yang dimiliki oleh Ariel. Oke, berarti karena di sini pertanyaannya adalah, ini dia, ya, lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Fanny. Ini artinya apa? Berarti kita harus menghitung dua-duanya, ya. Oke, sekarang kita coba hitung aja dulu. Oke, kita hitung 2/3 milik Ariel. Oke, Ariel 2/3 dikali dengan 24. Oke, nah ini kita coret aja karena 24 di atas, 3 di bawah, ini bisa dicoret. Coret, 24 bagi 3 berapa? 8, ya. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Kemudian buku milik Fanny. Oke, Fanny ini adalah 3/8 dikali, karena bukunya sama ya jumlahnya, ya, 24. Oke, ini berarti sama, ini dicoret. 24 bagi 8 3. 3 kali 3 sebenarnya 9. Nah, ini buku ensiklopedi milik Ariel itu 16 dan milik Fanny adalah 9, ya. Pertanyaannya adalah lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Fanny. Ariel berapa? Ya, tinggal selisihnya. Kalau lebih banyak berapa? 16 dikurangi 9 sama dengan
7. Ada jawabannya? Ah, ini dia 7. Sip. Oke, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nomor 3. Pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terbesar ke terkecil adalah, waduh, ini gimana ini? Kita harus mengurutkannya ini. Oke, cara paling mudah adalah karena ini desimal, ya. Kemudian di sini ada yang 3 digit di belakang koma, yang ini 2 digit, kemudian ini 1 digit, ini ada 2 digit. Kita jadikan 3 digit aja semuanya, ya. Oke, kita jadikan 3 digit. Jadi 324, 29, oke. Kalau misalnya 0,324, ini ya biarkan aja 0,324 ya. Kemudian kalau 0,29 ini sama dengan 0,290. Ah, itu ya. Kemudian 0,3 ini sama dengan 0,300. Wah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa ada angka nolnya di belakangnya? Ya, nggak apa-apa. Kalau 0 di belakang desimal terakhir itu dibolehkan. Itu karena tidak dianggap penting, ya. Oke ya. Nah, jadi ini karena 3 digit di belakang desimal, jadi ini saya buatkan 3 digit aja di belakang desimalnya, ya. Oke, lanjut ya. Yang berikutnya 0,34 ya. Oke, 0,34 ini sama dengan 0,340. Nah, seperti itu ya. Ini saya jajarkan dulu deh. Ini adalah 0,324. Jadi ini yang pertama, ya. Kemudian ini 340 kan, 340. Yang lebih kecil dari 340 ini adalah 324, ya. Yang kedua. Yang berikutnya adalah 300. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat 290. Ini yang keempat. Nah, Anda berarti harus cari 0,34 dulu yang pertama. Ya, dari terbesar ya, dari terbesar ke terkecil. 0,34 mana? Nah, ini B dan C. Berikutnya adalah 0,324. B dan C lagi. Yang ketiga adalah 0,3. Ah, ini dia. Ya, 0,29 terakhir. Ini dia jawabannya. Sip, ya. Udah ya, adik-adik ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini soalnya. Berat 600 butir kristal gula adalah 7 gram. 600 butir kristal gula adalah 7 gram. Berapakah taksiran terdekat berat rata-rata tiap butir kristal gula tersebut? 600, 7 gram. Berarti kalau satu butir berapa? Ya tinggal dibagi aja. Ya, gitu. Kan 600 ini sama dengan 7 gram. Terus kita ingin tahu satunya gimana? Satu butirnya gitu. Ini kan 600. Kita jadikan satu butir ya, ini dibagi 600. Tadi dulu. Oh iya betul, dibagi 600. Maka yang ini juga dibagi 600. Jadi ini berapa butir coba? 600 dibagi 600. Oh, ini butir ya, butir. 600 bagi 600 berapa? Satu butir. Ya, berarti ini 7 dibagi 600. Nah, ini pasti akan menjadi desimal ya. Oke, kita coba bagi aja. 7 dibagi 600. Nah, karena 7 dibagi 600 nggak bisa ya. Oke, jadi bahan desimal deh. 0, ini berarti kita tambah 01 ya. Tambah lagi 01 deh. 0 tambahkan di sini, kita tambah lagi di sini. Dah. 700 bagi 600 berapa? 1. 1 kali 600, 600. Sisanya 100. Nah, 100-nya ini ya, kita bagi. Nggak bisa ya, 100 bagi 600 nggak bisa. Tambah lagi 1. Berarti berapa ini, sekitar berapa? 1. Ya, 1 kali 600, 600. Sisanya berapa? 400. Gitu. Ya. Kemudian
400 bagi 600 sama sih, nggak bisa juga, tambah lagi. Jadi berapa ini? 600, 4000 bagi 600, hampir mendekati 40 bagi 6 lah gitu ya. 40 bagi 6, 6 berarti ini 6 kali 6, 36. Nah, seperti itu. Sama, ini hasilnya dikurang lagi jadi 400. Nah, ini akan berulang terus 1, 6, 6, 6. Nah, gitu ya. Angka satunya ini ada 2 ya. Oke. Berarti yang mana jawabannya nih? Yang mendekati? Ya, tentunya yang mendekati adalah yang mana, yo? 0,01. Ah, yang ini berarti. Ya. Terus kenapa ini? 16-nya bagaimana? Ini dibulatkan. 6 ini berarti jadi naik ya. Menjadi akan menambah angka 1 ini menjadi 2. Jadi ini dinaikkan. Nah, cuma kan oke, saya tulis di sini deh. 0,11666. Yang angka 6 ini naik. Ya, ini akan menjadikan 0,12. Nah, ini ada nolnya ya, maaf ya. Nah, gitu. 0,012. Nah, sayangnya karena ini kan taksiran nih. 2 ini kan lebih kecil dari 5. Jadi ini bisa kita hilangkan. 2-nya ini malah kita turunkan. Ya, jadi 0,010 seperti itu. Oke, adik-adik ya, paham ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Kita mulai lagi. Ini pertanyaannya, loh, wah, ada PQ dibagi 2 P min Q. Wah, ini gimana ini? Jangan menangis ya melihat soal seperti ini ya. Oh, enggak tentunya ya. Oke, kita mulai. P sama dengan 2, Q sama dengan 7. Udah, berarti tinggal masukkan aja P sama Q-nya. Berarti R sama dengan P2 kalikan Q 7 dibagi 2P. 2 kali P-nya berapa? 2 juga. Dikurangi Q-nya berapa? 7. Jadi hasilnya adalah 14 dibagi 4 min 7. Oke, berapa nih? Udah jelaskan sebelumnya ya. Saya punya 4, saya punya utang 7. Jadinya saya masih punya utang 3, minus 3. Ini R. Nah, terus pertanyaannya adalah yang ini dia. Ini pertanyaannya. Wis, kok berubah ya? Oke, itu dari aplikasinya ya. P-nya berapa? Nah, pertanyaannya itu adalah P-nya berarti 2 dikurangi Q-nya 7 ya, dibagi R-nya berapa? Minus 14 per 3. Oke, bolehlah 3-nya simpan di bawah aja ya. Mungkin adik-adik masih ada yang belum paham ya. 3-nya saya simpan di bawah. Gini, ini hasilnya adalah berapa? 2 kurangi 7 adalah minus 5. Min 5 dibagi 14 per min 3. Nah, ini gimana ini, kok ada yang bertumpuk ini pernya ini? Tenang aja, kan kita punya sesuatu yang istimewa. Istimewanya apa? Dikesampingkan aja ya. Jadi minus 5 dibagi 14 per min 3. Nah, masih ingat kan? Ini min 5 ini artinya per 1 ya. Nah, udah. Kalau pembagian berarti di bagaimana kan? Iya, betul. Dikali. Min 5 per 1 dikali. Tapi ininya dibalik. 3-nya menjadi ke atas, 14-nya ke bawah. Jadi min 3 per 14. Oke, dapat. Min 5 kali min 3. Min kali min plus ya, jadinya 5 kali 3 ada 15 dibagi 14. Oke, ini jawabannya. Yang kok yang yang A ternyata ya. Sip. Paham ya? Paham dan harus paham ya. Oke, dilanjut. Oke, kita mulai ya. Sip. Pertanyaannya adalah urutkan bilangan 10 pangkat 5, 100 pangkat 3, 3 pangkat 100, 10 pangkat 3, 30 pangkat 100 dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, gini aja deh.
Pertama ini dulu mungkin ya, 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ini artinya angka 1 ya. Kemudian nolnya ini ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi berapa nih? Kita hitung 1, 2, 3, kasih titik. Berarti ini 100.000 ya. 100.000. Yang berikutnya 100 pangkat 3 ya. Ini artinya kan 100 dikali 100 kali 100. Berarti nolnya ada berapa nih? 6 ya. 1, angkanya tetap 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ada 6 nih. Berarti ini berapa? 1 juta. Nah ya. Kemudian 3 pangkat 100. 3 pangkat 100. Ini besar sekali ya. Apakah lebih dari 1 juta? Ya, karena gini, untuk 3 pangkat 2 ini sama dengan 9 ya. Kemudian kalau 3 pangkat 3 ini 27, 3 pangkat 4 ini 81, dan 3 pangkat 5 ini berapa? 81 kali 3 gitu loh. 81 kali 3 berapa nih? Kalau saya ngeblank ya. 1 kali 3 3, nanti 24. Nah, 243. Nah, ini 3 digit. Ya. 3 digit. Sehingga ada kemungkinan kalau misalkan 3 pangkat 10, ini akan kemungkinan 6 digit. Kalau misalkan 3 pangkat 10, ini ada kemungkinan tuh 2 3 4 5 6. Ya. Kemudian kalau 3 pangkat berapa ya? 20 gitu. 20 ini akan lebih besar lagi digitnya. Gitu, ya. Gitu adik-adik. Nah, kemudian ini saya pastikan ini digitnya akan besar sekali ya, kalau 3 pangkat 100 tuh. Jadi kalau 3 pangkat 100 ini digitnya akan besar, panjang sekali ya, jadi akan lebih besar dari 1 juta. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang 30 pangkat 100. Ya gini aja, 3 pangkat 100 aja ini udah besar sekali. Kemudian bagaimana yang 30? Nah, ini 30 pangkat 100 pasti akan lebih besar lagi ya, sangat besar sekali. Jadi urutannya adalah ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, begitu adik-adik ya. Berarti jawabannya adalah dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil. Nah, ini dia ya. 10 pangkat 5, 100 pangkat 3, 3 pangkat 100, 30 pangkat 100. Ini dia. Sip. Mudah ya adik-adik ya. Oke, dilanjutkan soal berikutnya.